Gue kagum takjub dengan Malaysia karena bisa menjaga mentalitas. Semakin tertinggal, semakin mengejar. Beda dengan timnas kita, semakin tertinggal, semakin loyo. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin malam itu kita disajikan dengan penampilan timnas yang amburadul guys, amburadul. Gue tuh nggak tahu mau nyalahin siapa, tapi yang pasti semuanya patut dipersalahkan. Kenapa? Berawal dari U17 di Piala Dunia guys. Di Piala Dunia itu laga terakhir menentang Maroko. Ini laga terakhir, laga penentuan antara timnas ini mau masuk ke 16 besar atau tidak, lolos atau tidak gitu. Yang diharapkan menang guys melawan Maroko. Karena di pertandingan pertama timnas kita itu seri dengan Ekuador. Pertandingan kedua seri lagi guys, 1-1 lagi. Jadi Indonesia tuh hanya bisa mengumpulkan 2 poin guys, dengan laga 2 imbang gitu. Intinya publik tanah air tuh semalam, pecinta timnas Indonesia itu mengharapkan kemenangan melawan Maroko untuk layak ke 16 besar gitu. Ternyata semuanya terkubur guys, semuanya terkubur. Dan semalam itu adalah laga terakhir untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Udahlah, kita tuan rumah. Intinya gini, ya kita bagus jadi tuan rumah Piala Dunia, bagus banget untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Itu bagus banget, gue dukung itu. Tapi yang gue ingin ingatkan sama khususnya di PSSI dan penyelenggara, baguslah membuat event-event internasional itu menjadi tuan rumah yang baik. Itu bagus, gue dukung 100%, gue dukung. Tetapi yang gue kecewa itu, kenapa tidak memperbaiki kualitas pemain, kualitas sepak bolanya dulu, baru kita membuat event-event yang besar seperti Piala Dunia atau piala-piala lainnya yang internasional gitu. Kenapa tidak fokus dulu memperbaiki memperbaiki liganya dulu gitu. Liga menjadi liga yang lebih baik gitu. Memperbaiki di liga kita itu belum terstruktur dengan baik guys gitu. Jadi pemain-pemain mudanya itu belum ada belum ada liga yang pasti gitu. Nggak seperti di negara-negara lain, khususnya di Malaysia ini sangat bagus pengelolaan dari usia dini. Di Indonesia usia dininya tuh ya nggak tentu gitu. Liganya itu nggak tentu, nggak seperti di Malaysia gitu. Terstruktur banget, dan pengelolaannya cukup baik lah, bukan sangat baik tapi cukup baik. Tidak seperti di Indonesia itu sangat buruk gitu. Kenapa tidak fokus ke situ dulu? Anggaran sebegitu besarnya untuk Piala Dunia ini, kenapa tidak anggarannya tidak digunakan untuk memperbaiki sepak bola kita? Bukan itu lebih baik gitu, daripada kita hanya menunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, bahwa kita bangsa yang besar,
bisa mengadakan piala sebesar ini, pertandingan internasional sebesar ini gitu. Nggak usah lah berpikiran ke situ dulu. Kita fokus dulu sebenarnya. Fokus untuk memperbaiki sepak bola kita. Gimana sepak bola kita itu menjadi lebih baik agar tidak menjadi bahan ketawaan dari negara-negara lain. Kita ini sebenarnya lagi diketawain, tahu nggak? Kenapa? Udahlah tahu kondisi sepak bola kita masih amburadul, tapi memberanikan diri menjadi tuan rumah. Menurut gua ini hanyalah sok-sokan aja gitu. Sok-sokan aja gitu. Seharusnya kita memperbaiki sepak bola kita dulu, baru kita memberanikan diri untuk menjadi tuan rumah event-event besar internasional gitu. Di situ kita akan kan bisa menunjukkan prestasi kita, bahwa kita bisa berprestasi di internasional gitu. Ini tidak ujuk-ujuk mau jadi tuan rumah Piala Dunia, ujuk-ujuk mau jadi tuan rumah event yang besar seperti itu, gini itu, tanpa memperbaiki dulu persepak bolaan kita gitu. Akhirnya apa? Kita selalu gagal menampilkan penampilan yang baik menjadi tuan rumah. Kita itu selalu malu, menurut saya ini malu guys gitu. Karena seakan-akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa berbicara banyak di laga internasional gitu. Apalagi semalam disajikan karena semalam ini ada pertandingan dua pertandingan, yaitu timnas U17 yang kalah 3-1 sama Maroko di kandang sendiri di Gelora Bung Tomo. Yang kedua, pertandingan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, yaitu di Basra, tepatnya di Stadion Basra. Itu gue bukan analis sepak bola ya, tapi gue lihat dari pertandingan semalam sangat amburadul gitu permainannya dari timnas. Padahal gue menargetkan semalam itu, yang gue targetkan itu timnas ini bisa menahan imbang di Basra, menahan imbang Irak di Basra gitu. Karena kita masih punya kesempatan baik untuk melawan Irak lagi di Gelora Bung Karno nanti di Indonesia sendiri untuk menjadi tuan rumah menjamu Irak tersebut. Ternyata gue di babak kedua gue udah agak mendingan stresnya gitu, karena melihat pertandingan semalam itu, pertandingan timnas itu sama Irak amburadul banget. Gue udah belahan agak enakan gitu ngelihatnya, karena di babak last minute 45 menit menjelang injury time itu timnas bisa membobol gawang Irak. Itu gue udah enakan udah gitu. Gue harap di pertandingan kedua itu timnas itu bermain baik. Ternyata semakin hancur permainannya di laga kedua. Semakin hancur, semakin tidak terorganisasi banget di lapangan gitu. Pemain-pemainnya semua blunder. Waduh, gue bingung. Ini strategi apa yang dimainkan oleh Sintayong gitu. 5-3-1 kalau nggak salah strategi semalam itu. Artinya Sintayong mau mengamankan poin sebenarnya. Itu mau bertahan. 5-4-1 apa 5-3-2? 5-3-2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, yang pasti itu pertahanan 5 orang kalau nggak salah semalam itu. Taktik Sintayong itu dari babak pertama. Baru babak kedua itu ada perubahan taktik. Gua kecewa itu sama timnas senior ini. Permainannya udah amburadul, Sintayong memainkan pemain-pemain yang bukan pemain inti lah sebenarnya yang di babak pertama itu. Kenapa enggak pemain intinya seperti Sadil nggak dimainkan, seperti pemain-pemainnya banyak yang nggak dipermainkan, yang udah biasa menjadi starting 11 dari timnas Indonesia senior gitu. Kenapa nggak dimainkan? Amburadul banget. Tapi nggak tahu gue mau ngomong apa. Mudah-mudahan hanya bisa berdoa, mudah-mudahan timnas kita bisa memperbaiki keadaan, karena masih ada beberapa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia ini. Gue jadi bingung
mau main gimana nanti di Piala Asia kalau permainannya seperti itu gitu. Ini baru Irak loh. Kita itu satu grup di Piala Asia itu satu grup dengan Jepang gitu. Yang Jepang itu adalah salah satu macan Asia guys gitu. Gue nggak bisa ngebayangin nanti dibantainya berapa sama Jepang gitu. Berharap timnas Indonesia Sintayong bisa mengubah gaya permainannya, mengubah jadi pemain-pemain yang nggak usah dibawa lah gitu. Waduh, ini blunder banget semalam itu. Gue kecewa banget gitu. Pasti teman-teman juga kecewa banget dengan hasil pertandingan semalam. Apapun itu, mudah-mudahan menjadi lebih baik ke depan. Yang gue sangat respect itu sama Malaysia guys. Awalnya gue nonton Malaysia dengan Kyrgyzstan itu di pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga, yang mana Malaysia itu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-3 guys. 4-3. Awalnya gue terkejut guys karena Malaysia 3-1 waktu semalam itu 3-1. Waduh. Masa iya kalah gitu kan. Ternyata Malaysia itu ini pelajaran sebenarnya sih. Kalau di timnas kita udah kebobolan satu ini udah pada bingung semuanya, bingung pemainnya semuanya, ngumpan salah, pokoknya bingung udah, kayak kena mental gitu. Kalau di pemain timnas itu, tapi Malaysia semalam menunjukkan bahwa mental Malaysia itu jauh lebih baik dari kita, dari timnas Indonesia. Kenapa? Sudah kalah 3-1 loh, 3-1, tapi berhasil comeback dengan baik. Artinya mereka masih mempunyai semangat untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki permainan, untuk menguasai keadaan gitu. Ternyata benar, semuanya berjalan dengan baik dan Malaysia berhasil memenangkan pertandingan itu gitu, dengan skor 4-3. Sedangkan di timnas kita udah ketinggalan satu, malah permainannya tuh semakin tidak terkontrol gitu. Permainan tuh semakin amburadul, semakin waduh, gue liatnya kecewa banget gitu. Seharusnya kita udah ketinggalan dari lawan kita. Ini di timnas ya semalam yang gue tonton. Seharusnya kita udah ketinggalan, seharusnya semakin semangat dong untuk mengejar ketertinggalan itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pemain timnas gitu. Pemain Malaysia semakin mereka ketertinggalan, semakin mereka tertinggal dari lawannya, semakin mengejar ketertinggalan itu, semakin semangat, semakin mencoba untuk menguasai pertandingan, menguasai bola gitu. Tapi tidak dengan timnas semalam gitu. Gue kecewa banget gitu, kecewa banget. Udahlah ketinggalan, masih tidak berusaha untuk memperbaiki permainan, tidak berusaha untuk melawan gemetarnya di lapangan gitu. Iya, mereka bermain tandang gitu. Gue udahlah kecewa dari U17. Sama juga di U17 juga gitu. Banyak blunder, banyak umpan yang salah. Aduh, nggak tahu gue ngomong apa. Intinya semalam ini adalah malam yang tidak menguntungkan untuk Indonesia. Malam yang waduh, sakit lah buat Indonesia gitu. Bukan full senyum ini, full nangis. Full nangis banget gitu. Tahniah buat skuad Harimau Malaya karena berhasil comeback, berhasil memenangkan pertandingan gitu. Gue sangat sangat menginginkan, sangat mudah-mudahan timnas bisa memperbaiki mentalitasnya untuk pertandingan selanjutnya gitu. Gue kagum, takjub dengan Malaysia karena bisa menjaga mentalitas. Semakin tertinggal, semakin mengejar. Beda dengan timnas kita, semakin tertinggal, semakin loyo. Aduh. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Apapun itu, kita doakan terus timnas kita untuk selalu menyajikan pertandingan yang baik. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.